kalau di Montessori itu kan Kak, anak usia 0 sampai 6 tahun itu belajarnya bukan dari buku atau bukan dari gurunya, tapi sebenarnya dari lingkungannya. Dia tuh memimik atau melihat apa yang ada di sekitarnya dan itu dijadikan realita atau pembelajaran dalam otaknya. Sedikit negatif efeknya dari short video itu adalah ya dituntut konsumen itu dituntut untuk ya video baru lagi dalam waktu yang sebentar kan, yang mungkin aja topiknya bisa beda-beda banget. Kalau emang kita pengen anak itu terbuka sama kita, ya kitanya juga harus terbuka. Terbuka tuh berarti kita juga harus mau mendengarkan kan opininya anak seperti apa. Kita harus mau memahami kan anak itu maunya kemana juga dan kenapa maunya ke sana gitu. Ya. Kak Reza, selamat datang di Sahabat Bicara. Thank you for having me, Kak. Aku yang thank you banget. Mau mengarungi sungai di Greenbelt Peak 2. Ini namanya katamaran ya. Jadi kalau mau mampir di Greenbelt, ini enak sekali sambil menikmati sunset. Benar-benar. Ini ya kan? such an experience ya. Experience, betul. Aku jadi tuh adalah penggemar konten-konten kamu. Karena sebenarnya aku tuh punya satu target. Bukan target sih. Aku cuma pengen lebih banyak lagi berbicara mengenai peran ayah dalam kehidupan anak gitu loh. Aku pengen lebih banyak lagi cowok-cowok yang terbuka pikirannya untuk bisa menormalisasi bahwa cowok itu nggak apa-apa loh ngurus anak. Setuju. Iya kan? Kalau menurut kamu cowok ngurus anak tuh kurang maskulin nggak sih? Enggak sih Kak, justru itu adalah sebuah keharusan ya menurut aku. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal masculinity, kayak menurut aku kalau cowok yang udah nyaman sama masculinity-nya ke kantor atau ke rumah atau di sekolah anak, itu adalah hal yang emang biasa, karena emang ya harusnya ada juga di sana. Betul. Gitu. Tapi kan kayaknya mungkin sekarang udah agak lumayan banyak. Benar. Tapi kita itu dididik sama generasi baby boomer mungkin ya, atau generasi di atas kita yang ya cewek itu ngurus di rumah, anak, cowok udah cari duit sampai rumah, udah gitu ya. Tapi kayaknya sekarang kita harus memutus mata rantai itu nggak sih? Setuju banget. Karena memang pada dasarnya mungkin kan banyak juga orang yang bilangnya mungkin kodratnya atau berdasarkan ajaran agamanya memang ibu adalah edukator bagi anak seumur hidupnya, tapi bapak tuh kan juga kalau di agama kan imam ya Kak, yang mengarahkan. Betul. Mengarahkan itu kan berarti dari dia hidup sampai dia nanti punya hidup sendiri misalnya. Makanya dan sebagainya. Disebut imam berarti strong banget di muslim aja diajarin seperti Jadi itu. even sebenarnya itu bukan cuma imam kan mengarahkan ya. Iya. Kalau mencari nafkah atau mencari uang itu kan sebenarnya bagian dari mengarahkan. Jadi tapi kan edukasinya juga harus ada gitu di rumah. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat dari manapun, sudut manapun, ya emang harus berperan gitu. Betul. Ya, emang capek, tapi namanya juga jadi bapak gitu. Gara-gara kamu ngomong itu, aku tiba-tiba sadar kalau di muslim bahwa laki-laki itu adalah imam. Tidak dibilang laki-laki pencari nafkah. Betul. Ya, jadi siapapun mencari nafkah, tapi harus menjadi imam itu berat loh. Betul. Wow, jadi penentu arah kehidupan si keluarga itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kamu dengan Montessori itu apa hubungannya kamu dengan Montessori? Ya jadi aku pernah ngambil pendidikan diploma Montessori. Oke. Tapi sebenarnya bapak-bapak biasa ya Kak ya. Bapak-bapak biasa? Cuma kebenaran? Iya, kebenaran belajar lah gitu. Dan tujuannya sebenarnya belajar itu ya karena memang kan sekarang lagi LDM. Dan emang sebelum menikah udah komitmen untuk mendukung lah ya, istri. LDM, long distance marriage nih ya. Iya, jadi jarak jauh, istri saya di luar kota, aku di sini. Sama anak gitu. Dan karena emang udah komitmen dari sebelum menikah kalau emang ya mau mendukung lah istri punya mimpi apa, ya kita kejar bareng-bareng. Karena kan aku juga pengen didukung saat mengejar mimpi kan. Jadi ya udah akhirnya karena komitmen tersebut dan sadar kalau bakal banyak ngurus anak sendiri, dan aku ngerasa kayaknya pengalaman aku upbringing atau pengalaman aku tumbuh berkembang besar di keluarga tuh kayaknya kurang ideal gitu ya. Jadi dan karena aku cukup nerd juga Kak, aku suka yang namanya belajar gitu, jadi udahlah ada kesempatannya, oke lah belajar aja gitu. Dan kebetulan dari banyak gitu ya, aku cukup membaca dan belajar banyak banget metode parenting atau metode edukasi anak gitu. Yang paling cocok adalah di Montessori buat aku. Gitu. Apa kelebihan Montessori untuk kamu atau strongest point Montessori menurut kamu? Kalau yang bikin aku kayak cocok atau klop gitu ya Kak sama metode Montessori itu adalah karena di Montessori itu tuh kita berusaha untuk kasar itu berkembang bersama anak berdasarkan anak itu sendiri. Jadi sebutannya tuh child-led learning. Jadi kita gimana anaknya gitu gampangnya. Dan
mungkin yang banyak orang salah kaprah gitu Kak, menurut aku adalah mungkin orang banyak bilang kan, oh Montessori itu sama dengan memanjakan anak gitu ya. Karena kan ya gimana maunya anak Nggak gitu. didisiplinin Betul, gitu lah kalau ya. misalkan anaknya, misalnya kita sebut nakal gitu ya Kak, berarti kan kalau cara Montessori dibiarin aja gitu. Iya. Sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya esensinya esensi Montessori itu adalah gimana kita memahami anak itu tuh potensinya apa. Makanya semua itu selalu dengan observasi, selalu dimulai dari observasi. Dan itu yang ngebuat aku juga jadi klik gitu, karena mungkin seiring berjalannya aku tumbuh kembang dulu, rasanya itu banyak hal yang, aduh sebenarnya aku nggak pengen kayak gini gitu. Misalnya kayak aku sekolahnya, aku sekolah teknik gitu, padahal sebenarnya aku nggak mau sekolah teknik gitu. Oh, kamu sekolah itu karena tuntutan dari orang tua nih? Sebenarnya orang tua nggak menuntut yang gimana-gimana ya Kak, tapi saat aku ngasih pilihan, kayaknya aku mau sekolah seni deh gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi ya udah. Jadi gitu. seniman nyasar ya? Iya. Jadi lebih ke sana sih Kak. Kenapa aku juga believe gitu ya sama course-nya Montessori, dan yang ngebuat aku juga sekarang semakin mendalami gitu, semakin tertarik karena pas aku belajar gitu, Montessori itu cukup beda sama mungkin kita bisa bilang metode atau kurikulum pada umumnya. Karena Montessori itu tidak dipatenin sama penemunya. Jadi semua orang tuh bisa pakai gitu Kak. Memang niatnya adalah ya ini penemuan yang udah diteliti sekian tahun ini ya emang ya udah kita buka aja biar semua orang juga bisa pakai, semua orang juga bisa belajar, semua orang juga bisa mempraktekin di rumah supaya ya semua orang juga bisa lebih baik juga gitu. Ini ada mitos ya, aku nggak tahu nih fakta atau mitos. Katanya kalau anak early childhood-nya itu dia belajar Montessori kan. TK ada tuh ya, SD aku nggak tahu, SD ada nggak Montessori? Ada yang Montessori base juga base ada ya. Tapi kayaknya untuk yang junior high atau apa kan mungkin udah nggak nyampe situ ya. Yang lebih rigid lah biasanya. Nah nanti gimana cara anak itu ketika dia pakai kurikulum Montessori adjusting dengan kurikulum yang lebih eksis gitu? Jadi biasanya gini Kak, kalau buat Montessori kan paling banyak ya mungkin menurut aku di early childhood education, mungkin dari usia 0 sampai 6 tahun gitu ya, dari mungkin pop-up class sampai ke yang playgroup-nya, kindergarten-nya gitu. Karena memang tujuannya di awal itu adalah untuk sebenarnya membentuk fondasinya aja gitu Kak, untuk bisa Montessori itu kan kita belajarnya melalui permainan. Terus juga belajarnya itu melalui bagaimana caranya menginkorporasi semua panca indera. Jadi kita bukan masuk ke kelas dan kayak harus belajar mengeja dan segala macam atau menulis, itu tuh enggak dimulai dari misalnya sesimpel melipat napkin dulu, lap meja dulu, atau misalnya belajar dari sebelum kita bisa pegang pensil, belajar nyendok dulu dan segala macam. Jadi memang approach-nya lebih ke sana karena emang yang pengen dibangun adalah si pondasinya gitu Kak. Nah, jadi pondasinya dulu ya. Oke. Untuk jembatan ke yang nanti, misalnya ke yang lebih tinggi kayak mungkin buat primary school atau SD atau let's say SMP dan lain sebagainya. Biasanya di sekolah-sekolah itu juga mix gitu Kak. Kurikulumnya. Jadi mungkin ada yang pendekatannya Montessori, tapi kurikulum eksaknya atau akademiknya mungkin pakai yang lain, Cambridge atau dan lain sebagainya. IB gitu ya. Biasanya kebanyakan seperti itu sekolah-sekolahnya. Jadi nggak usah takut gitu ya. Kalau misalnya kita pengen masukin, aku tertarik nih Montessori, pengen masukin anak ke early years-nya Montessori, nggak ada masalah. Mereka biasanya bisa blending ya. Betul. Aku sekarang lagi ngomongin masalah ini loh. Nggak tahu kenapa nih kan karena kamu sebentar ya, ini ada helikopter saya mau jemput dulu ya. Udah dibilangin sebentar aja jemputnya tadi. Udah dibilangin tadi ini bentar masih syuting, tapi udah dijemput. Aduh ya bener-bener. Jadi karena aku tuh concern banget sama short video. Aku merasa anak tuh kayaknya nggak apa-apa deh kalau dia nonton mungkin YouTube Kids atau apapun itu, atau long lah nonton movie gitu. Tapi karena si short video ini aku lihat dia sangat membuat anak pendek konsentrasinya, dan ketika mungkin melakukan hal lain mungkin dia udah terlanjur kayak mungkin kayak popcorn gitu ya. Menurut kamu short video gimana nih sekarang? Karena semuanya lagi banyak banget. Of course juga kamu ahli lah ngomongin short video. Jadi sebenarnya mungkin yang membuat ada negatif efeknya dari short video itu kan adalah stimulasi yang banyak dan berlebihan cepat. Ya. Karena mungkin sebenarnya kita ingin melatih anak atau kita kan pengen punya konsentrasi yang panjang supaya kalau mengerjakan sesuatu ya bisa selesai gitu kan. Nah mungkin sedikit negatif efeknya dari short video itu adalah ya dituntut konsumen itu dituntut untuk ya video baru lagi dalam waktu yang sebentar kan, yang mungkin aja
topiknya bisa beda-beda banget gitu Kak. Iya, iya, Misalnya dari iya. awal video pertama soal orang masak, video kedua orang naik Random sepeda, ya. video ketiga mungkin ada naga gitu. Jadi kan itu adalah hal yang beda sehingga jadinya akhirnya nanti komprehensinya gitu ya terhadap apa yang dikonsumsi itu juga mungkin pasti kan nggak akan full dan tidak terbiasa untuk mungkin misalnya yang membutuhkan konsentrasi yang lebih panjang. Oh iya, setuju. Kayak setuju. contohnya baca buku sama nonton video kan pasti dua hal yang berbeda gitu. Bukannya nonton video itu lebih buruk atau lain sebagainya ya Kak, tapi kan untuk kita bisa melakukan sesuatu atau belajar sesuatu kan dibutuhkan waktu juga, repetisi juga gitu. Nah, terbiasa. Jadi sebenarnya kebiasaan mengkonsumsi short video itu yang punya negatif efeknya. Oke. Gitu. Jadi mungkin makanya orang juga banyak yang tidak merekomendasikan gitu ya untuk anak dipaparkan dengan short video di usia yang sangat-sangat awal gitu. Iya benar. Biasanya kan kalau misalnya kita oke lah kita nggak boleh jangan lama-lama nonton videonya, tapi kita mesti ngasih alternatif lain nih kita ngapain, either dia mungkin di lesin atau kalau di rumah kegiatan apa sih yang kamu biasa lakuin sama anak supaya ya killing time lah. Oke. Jadi sebenarnya beda-beda ya, seiring nanti anaknya tumbuh itu pasti kegiatannya juga pasti akan beda-beda. Kalau anak aku sekarang berusia 3,5 tahun, jadi udah mulai bisa untuk lebih aktif bantuin di rumah. Jadi salah satu mainan Montessori itu adalah juga kegiatan di rumah gitu Kak. Jadi bantu-bantu misalnya mencuci sayur yang mau dimakan, atau bantu-bantu dalam beresin meja makan, atau mungkin membiasakan diri dengan beresin tempat tidur, menata mainan, itu tuh juga adalah sebenarnya sebuah mainan atau kegiatan yang berbasis Montessori gitu. Karena itu kan menggunakan hampir seluruh panca inderanya. Koordinasi tangan dan juga matanya dan sebagainya. Jadi sekarang lagi sering main seperti itu. Atau di usia 3,5 tahun nih aku lagi sering main role play. Entah itu main masak-masakan, entah itu misalnya main dengan boneka dan lain sebagainya. Jadi di usia 3,5 tahun kan memang usia sensitifnya terhadap sosialisasi ya, kemampuan komunikasi, terus juga kemampuan dia berbicara, kosakatanya juga udah mulai banyak merangkainya. Jadi ya aku mungkin fokusinnya ke sana. Gitu sih Kak kalau sekarang. Iya sih, benar juga. Jadi main di rumah nggak perlu yang mahal-mahal, kita bisa cuma main ngebantuin bapak atau ibu gitu ya. Nggak perlu beli mainan sebenarnya Kak. Nggak perlu selalu beli mainan gitu ya. Karena kadang juga orang kalau membahas soal Montessori itu bawaannya tuh pengen kayak, oh Kak mainannya apa ya? Atau harus beli mainan yang ini ya? Atau harus beli alat yang seperti ini ya? Sebenarnya tuh ya nggak juga. Tentunya kalau misalkan kita ngebahas lingkupnya sekolah gitu ya, yang memang formal, ya tentunya harus wajib lah menggunakan aparatus atau mainan Montessori. Tapi kalau buat di rumah, sebenarnya orang tua tuh dituntut lebih kreatif gitu Kak. Bisa pakai yang udah ada atau bisa pakai yang memang misalnya sebelumnya udah kita punya, dialihfungsikan, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Iya. Karena anak jadi lebih kreatif ya. Kalau mainannya sedikit, dia lagi ngapain lagi ya? Diapain lagi ya mainan ini ya? Iya, itu yang sebenarnya juga akhirnya terlatih gitu di anak aku sekarang. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana dan dia bosen, akhirnya bisa mencari mainannya sendiri gitu. Jadi kita juga nggak perlu repot-repot bawa ini itu gitu ya. Ya sekarang buah yang lagi aku petik adalah yang seperti itu gitu kayak kasarnya ya dia bisa sibuk sendiri lah gitu dengan apa yang menarik buat dia. Iya. Kamu kan sering ngabisin, ibaratnya ya di sini lebih sering ngabiskan waktu dengan anak. Gimana cara kamu have a connection lah sama anak kamu? Apakah kita harus, kadang kan ada yang bilang gini, setiap hari kita ketemu sama anak, tapi kita nggak bener-bener koneksi, kayak sibuk di HP kadang. Iya bentar lagi kerja. Iya gitu kan. Jadi sebenarnya menurut kamu gimana cara yang paling pas, walaupun setiap orang punya beda-beda, atau sedikit ideas lah supaya kita lebih terkoneksi sama anak yang sekarang di masa sekarang lebih mudah, lebih susah untuk terkoneksi. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tadi salah satu keyword saya juga Kak Sheryl udah ngomong gitu. Kalau aku di rumah sebisa mungkin HP tuh ditaruh gitu. Makanya kalau udah jam 6 sampai jam 9 tuh aku udah cukup susah buat dihubungi karena udah jarang banget buka HP gitu. Karena memang yang aku juga nggak mau itu adalah, jadi kalau di Montessori itu kan Kak, anak usia 0 sampai 6 tahun itu belajarnya bukan dari buku atau bukan dari gurunya, tapi sebenarnya dari lingkungannya. Dia tuh memimik atau melihat apa yang ada di sekitarnya dan itu dijadikan realita atau pembelajaran dalam otaknya. Hubungannya sama handphone gitu misalnya. Kalau anaknya lihat orang tuanya atau mungkin yang di rumah ya pokoknya di sekitarnya lah, semuanya selalu nempel sama HP gitu. Akhirnya kebutuhan akan HP-nya jadi nyata kan di otak dia.
Akhirnya jadinya dia butuh HP saat nanti kayak misalnya udah di usia yang bosen sedikit karena ngelihatnya ada HP, jadi butuhnya HP. Jadi kalau buat aku yang pertama adalah sebisa mungkin HP taruh dulu. Gitu. Terus yang kedua, mungkin orang tuh banyak mengira kayak kalau main Montessori itu ya kalau main atau punya connection sama anak tuh harus yang main yang kayak gimana. Sebenarnya tuh enggak juga gitu. Tadi dengan keseharian, misalnya membiasakan, aku kan juga ngantor nih. Nah, iya dengan short time itu ya. Jadi kita ya harus sempetin. Kita harus make time. Let's say pagi-pagi memang habitnya atau kebiasaannya anakku mandi sama aku. Gitu. Jadi dari kegiatannya emang ya mandi bareng, bukan mandi bareng ya, sorry, dimandiin anaknya. Agak salah ya. Iya, salah ya tadi ya. Jadi dengan kita mandiin anak gitu misalnya, atau kita bareng-bareng nganterin sekolah anak. Kebetulan memang aku punya privilege untuk atur waktu ke kantor. Jadi nganter jemput anak itu adalah hal yang aku prioritaskan. Jadi make small time tapi ya itu matters gitu. Jadi membiasakan di hal tersebut itu sebenarnya bisa membangun connection. Dan membiasakan kalau aku pribadi juga tadi mengatur waktu gitu Kak. Jadi aku tuh mengharuskan diri aku sebisa mungkin anak tidur tuh lihat aku dulu. Anak bangun juga lihat aku dulu. Betul. Karena dengan kayak gitu akhirnya kan dia secure ya, menurut aku dia akan secure kalau bapaknya meskipun bapaknya ke kantor dan ibunya kan aku kan LDM tadi ya. Meskipun ibunya pun juga tidak terlihat fisiknya, tapi karena ada habit yang aku bentuk tadi, jadinya ya dia akan yakin kalau misalnya pun kita pergi kemana-mana, misalnya pun bapaknya lagi nggak ada fisiknya, ibunya nggak ada fisiknya, tapi ya kita bakal mengupayakan gitu, presence-nya tetap bakal ada juga, tetap kerasa juga. Jadi mungkin dari habit-habit yang seperti itu Kak, kalau aku ya. Itu menarik ya, jadi bahwa tidak masalah seberapa waktu yang kita punya. Kalau kita mungkin bekerja, kita nggak punya waktu seharian sama anak, karena what matters is the quality not the quantity. Kan gitu. Jadi misalnya kamu bekerja, ya usahain mungkin nganter anak di situ ngobrol everyday. Karena seingat aku, papaku juga sangat sibuk. Dan aku cuma inget dia selalu nganter aku setiap pagi. Tapi disitulah momen aku sangat inget sekali gitu kan. Jadi itu jadi reminder untuk kita semua. Betul. Ya. Dan ngobrol sih Kak sebenarnya. Ngobrol ya. Menurut aku juga salah satu hal yang mungkin banyak dikesampingkan sama orang tua, sama teman-teman aku lah. Ya aku lihat itu adalah meskipun anaknya masih kecil gitu ya, ngobrol tuh sepenting itu. Dan mereka mungkin masih menganggap anak kecil itu emangnya ngerti ya kalau kita ajak ngobrol panjang ini itu dan segala macam. Jawabannya ngerti sebenarnya. Meskipun dia mungkin nggak bisa ngerespon, atau mungkin kan anak usia 3 tahun misalnya, 3 tahun ke bawah itu kan konsentrasinya mungkin masih sekitar 5 menit, 15 menit gitu. Jadi kalau kita ajak ngobrol pasti mungkin dia akan lihat ini itu apa segala macam. Tapi dengan kita biasain ngobrol, itu tuh sebenarnya kita membangun koneksi gitu. Karena ya anak terbiasa mendengar kita ngobrol gitu. Jadi by the time nanti dia udah di usia banyak cerita di hidupnya, ya dia akan mau cerita sama kita. Gitu. Mungkin itu sih menurut aku ngobrol yang juga jarang banget atau mungkin sering banget disampingkan gitu. Betul. Karena mungkin kalau dulu kita selalu, mungkin kebanyakan ya, nggak semua, tapi generasi orang tua kita dulu selalu mengajar kita satu arah, ya kan? Dimana apa yang orang tua mau ya lo harus lakuin lah biasanya. Nah di sini kalau kita lakuin itu lagi ke generasi apalagi yang alpha ya, kayaknya udah nggak works deh. Kayaknya mereka cuma bisa melakukan peraturan kita atau apa yang kita suruh dengan koneksi kita. Ketika koneksi kita deep, pasti mereka mau deh melakukan hal itu. Bener ya? Iya. Sebenarnya kan menurut aku anak itu tuh ya sebenarnya semua orang lah. Kita tuh ya harus treat everyone the way we wanna be treated kan. Gimana kita mau di-treat sama orang, kita maunya tuh seperti apa. Kalau emang kita pengen anak itu terbuka sama kita, ya kitanya juga harus terbuka. Terbuka tuh berarti kita juga harus mau mendengarkan kan opininya anak seperti apa. Kita harus mau memahami kan anak itu maunya kemana juga dan kenapa maunya ke sana gitu. Itu mungkin yang menurut aku yang lagi aku usahain buat berubah, even di aku sendiri Kak. Karena ya tadi aku bilang ya, aku bapak-bapak biasa. Jadi ada momennya juga aku masih ingat ajaran lama gitu, kayak ya harus nurut, kalau nggak mau nurut ya nggak usah sama bapak misalnya atau segala macam. Ada juga momen kayak gitu, tapi ya akhirnya lama-kelamaan aku juga inget juga gitu. Oh ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya belum mau mandi, mau ngapain dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak telat-telat juga sih gitu. Jadi ya memang ya harus latihan sih Kak. Memang harus berlatih. Karena everyday ya, kita kadang-kadang ya susah juga memang ya. Tapi gimana kau kan kalau cowok, kalau ini lucu ya, ada anak salah sama ibu sama bapaknya.
ibu yang ngomong nih cerewet marah, anak tuh kayak ya gitu kan, atau cerewetin dikit ya jadi kayak biasa aja kalau ibu cerewet. Tapi kalau ditegur bapak sedikit, kamu ya blablabla. Ini kita ngomong anak perempuan misalnya, langsung kayak nah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak bedanya memang kadang-kadang seperti itu. Nah, gimana cara kamu untuk meregulasi emosi anak yang mungkin di umur 3 atau mungkin setiap fase dalam hidup anak tuh emosinya kadang suka meledak-meledak ya? Betul. Iya, mungkin kita bahas kenapanya dulu kali ya Kak. Iya. Kenapanya mungkin Bapak tuh kurang kuat lebih ditakutin. Misalnya kalau udah marah atau let's say kalau udah ngomong cukup serius gitu ya. Biasanya dulu kalau Bapak aku udah manggil aku nama lengkap, udah langsung siap. Ya, udah siap gitu salah kan. ya. Udah siap salah tuh. Jadi sebenarnya mungkin itu juga karena ke minimnya waktu Bapak juga untuk di rumah untuk ngobrol dan segala macam. Jadi sekalinya bunyi gitu ya suara Bapak tuh kita langsung attention gitu kan. Ada yang salah. Iya, karena jarang ngomong tapi dulu ngomong. Itu mungkin yang pertama. Sama yang kedua, even Montessori pun juga believe gitu Kak, kalau kasarnya dibagi dua nih SOP parenting gitu ya. Bapak tuh memang lebih banyak andil di struktur atau habit, terus juga kemampuan sosialisasi atau komunikasi dan emosi. Apa tadi ulangin Kak? Bapak itu lebih atau habit, terus juga kemampuan bersosialisasi dan regulasi emosi. Oke. Gitu. Karena mungkin gak cuma di Asia kali ya, di banyak negara lain pun juga mungkin kan Bapak yang lebih sering di-rely gitu ya untuk lebih sering diwajibkan untuk bisa misalnya ngobrol sama tetangga itu seperti apa, terus membuat aturan di rumah, menegakkan aturan gitu-gitu kan mungkin sosok maskulin itu yang memang banyak di lingkungan gitu ya. Jadi karena tadi anak belajar dari sekitar dengan memperhatikan, makanya akhirnya kehadiran Bapak dalam bersosialisasi, entah itu di gimana cara dia ngobrol sama tetangga, ngobrol sama istrinya, ngobrol sama orang tuanya, itu yang akan dicontoh sama anak. Gitu. Bukan berarti ibu nggak dicontoh ya Kak, tapi memang pada mungkin karena kultur sebagian besar itu adalah Bapak yang kalau jadi spotlightnya gitu ya untuk hal tadi, makanya jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak regulasi emosi gitu ya, Bapak yang agresif gitu ya, itu udah pasti bakal ditiru juga sama anak. Kenapa ya? Mungkin kita bisa lihat aja kalau misalkan kayak di jalan gitu ya, kalau mobilnya rempet dikit kan yang turun biasanya bapaknya gitu kan. Dari hal-hal yang jadi keseharian aja sebenarnya tuh ya emang make sense jadinya kalau misalkan anak tuh regulasi emosi dari bapaknya gitu ya. Karena ya dia akan melihat gimana bapak itu bernavigasi atau gimana memproses buah emosi gitu. Gimana menunjukkan, gimana merasakan emosi. Makanya kalau aku pribadi gitu, dari kecil sebisa mungkin aku berupaya untuk meregulasi emosi anak dengan cara pertama mengenalkan dulu emosi itu apa sih. Kan ada marah, sedih, senang, takut gitu. Bisa macam-macam, bisa baca buku atau bisa diceritain aja. Yang sering lagi, karena mungkin anak aku udah bisa komunikasi dua arah, jadi yang aku lagi sering lakuin atau lagi sering banget lah aku coba tuh sering ngomong aja, misalnya kayak aduh hari ini tuh bapak sedih deh karena misalnya tadi pagi tuh kurang waktu mainnya atau dan segala macam gitu. Terus waktu sedih tuh bapak tuh rasanya berat gitu menjalani harinya. Jadi emang anak tuh butuh lebih dideskripsikan gitu ya Kak. Jadi kalau aku sih lebih ke sana. Dan dalam meregulasi atau kasarnya kita mewujudkan lah pengen punya anak yang punya kemampuan emosional tertentu gitu ya. Ya kita juga harus contohin. Jangan misalnya kalau emang emosi atau marah ya mungkin secukupnya atau sewajarnya gitu. Nggak perlu yang terlalu meluap-luap atau seperti apa. Berkonflik sama istri pun juga sama. Sebisa mungkin kalau aku ya sekarang ya tidak dilakukan di depan anak. Karena kayaknya setelah aku sadar gitu, dulu mungkin aku pernah gitu ya punya ada konflik sama istri yang ada anak di sana. Akhirnya sekarang anak aku tuh galak Kak sama aku kalau misalkan ada istri aku. Gitu. Jadi dia sama ibunya tuh protektif banget karena mungkin meskipun aku bercanda gitu misalnya ya. Dia tuh langsung kayak nggak boleh ngomong kayak gitu sama ibu. Jadi dia inget ya. Inget gitu. Jadi disitulah aku mulai sekarang ya berarti aku harus lebih ya terbuka lagi lah sama perasaan aku dan segala macam. Aku gitu setuju sih. masalah ingat itu karena back then gitu ya ketika aku juga pernah lah kita sebagai orang dewasa kadang kita sama pasangan lepas gitu ya kita ngobrol depan anak tapi kita pikir dia nggak ingat karena pada saat itu dia mungkin umurnya 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Tapi ini lucunya pada saat itu dia tidak ngobrol lagi sama kita. Tapi dia keluarin ketika mungkin another 1 year atau 2 tahun kemudian dia ngomong, iya ntar misalnya bapak kan marah lagi kayak waktu itu. Misalnya nanti kan bapak gini lagi. Terus kita ingat itu kejadian kapan ya? Ternyata pada saat itu. Jadi kalau misalnya sekarang orang pada berpikir berantem depan anak it's okay, it's not okay. It's not okay. Karena kita merasa dia nggak ingat,
Mereka ingat. Mereka ingat. Mereka ingat dan itu scary sekali. Betul, betul. Langsung pengen tobat rasanya. Iya benar. Ngomongin soal ini sedikit long distance marriage ya. Gimana menjalani long distance marriage? Mungkin ada yang di luar sana juga mulai struggling dengan long distance marriage. Terutama kamu sebagai seorang laki-laki ya. Tidak direkomendasikan sih. Bintang 1 ya ini ya. Enggak sih. I think for sure ini not for everyone. Even buat aku sendiri. Adalah Kak momennya pasti aku capek banget gitu. Kayak aduh. Kan kalau menikah atau misalnya sama pasangan itu kan nggak selamanya kita cuma harus provide doang. Betul. Kita juga mau dong. Take it gitu something ya. Kadang ya kita juga ya mau lah manja-manja juga sama pasangan. Atau misalnya cerita deh Kak. Cerita gitu ya sama pasangan. Tapi kadang nggak bisa gitu. Karena distance, karena kesibukan, karena udah keburu capek duluan gitu ya. Jadinya nggak bisa. Jadi kalau buat aku pribadi sebenarnya susahnya itu ya karena tadi gitu. Karena ternyata gitu ya, ternyata tuh butuh loh gitu. Dan proses untuk ada di kesadaran bahwa oh ternyata butuh ya, istri tuh butuh gitu. Aku tuh nggak bisa sendirian. Itu tuh prosesnya benar-benar melelahkan banget. That's why itu tidak direkomendasikan. Aku tidak merekomendasikan buat siapapun. Tapi kamu kan udah kecemplung ya. Iya, betul. Jadi ya might as well harus bisa gitu kan. Gimana cara kamu survive akhirnya udah sampai ke kesadaran, oke, ini udah nggak bisa dirubah, berarti ini yang aku lakukan akhirnya untuk survive. Akhirnya ya aku ngobrol aja sih Kak sama pasangan. Gitu, aku harus mau akhirnya melunturkan masculinity aku itu. Bahwa oh gue bisa semua sendiri. Dan bilang kalau gue nggak bisa sendiri gitu. Jadi ya emang mau nggak mau ya harus kesana gitu. Maksudnya istri pun juga harus tahu for the sake of tolong bantu juga ya gitu maksudnya. Sebisa mungkin akhirnya jadi harus mengupayakan kan. Maksudnya ya dengan kita akhirnya bilang ke nggak bisaan kita, pasangan juga jadi tahu gitu kan. Pasangan juga jadi kayak oh oke. Berarti porsi saya, porsi Anda di sini gitu dan it's okay gitu Kak. Jadi menurut aku sih yang akhirnya merubah gitu ya, merubah dinamika di rumah aku sendiri adalah ya karena ya mau nggak mau aku jujur gitu. Kayak aku nggak bisa loh di sini tuh aku udah nggak kepegang banget gitu misalnya. Jadi aku juga harap kamu bisa ngupayain gitu ke sini. Because I cannot provide you yang di sebelah sini. Gitu. Jadi dengan komunikasi dan kejujuran itu akhirnya yang bisa membuat bertahan ya. Betul. Wow. Again, not for everyone ya Kak. Karena ini dia sampai 3 kali nih ngomong kayak gini nih. Berarti benar-benar susah guys. Ini susah banget. Buat aku susah banget gitu. Iya, aku bisa kebayang sih. Gimana ya nikah tapi ya harus berjauhan. Betul. Masih berapa tahun lagi ngambil spesialis istrinya? Mungkin 2,5 tahun lagi. If things, ya semoga ya Kak. Semoga cepet ya. Semoga sih 2,5 tahun lagi. Ya. Ayo istri, semangat belajarnya ya. Kenapa kamu nggak yang kamu ikut ke sana? Karena sebenarnya aku sadar kita butuh support system lebih dari kita berdua doang. Even kalau misalkan kita ke sana, misalnya let's say kami tinggal bertiga gitu ya di Bandung gitu ya. Aku sadar kalau ya aku masih butuh orang tua gitu untuk support karena aku masih belum, meskipun misalnya anak bisa sekolah atau ya bisa ke daycare dan segala macam, aku tuh masih pengen anak tuh punya kedekatan juga sama orang tua. Entah itu orang tua aku atau orang tua istri aku. Jadi dengan kesadaran itu, plus juga orang tua kami tuh udah pada tua gitu ya Kak, dan kami berdua adalah anak paling terakhir. Jadi kayaknya ya udah yang paling win-win ini gitu. Ya udah. Mau nggak mau akhirnya ya harus dibisain gitu. Jadi karena banyak pertimbangan jadinya kesana. Pengen sih nanti ke ya tinggal sekota dan segala macam. Tapi kayaknya one thing I learned about dari membesarkan anak adalah ya nggak usah punya rencana terlalu panjang lah. Kita selesaikan apa yang ada di depan dulu aja. Iya benar. Berarti kamu bukan tim yang pernah beda pendapat dengan mertua dong ini? Oh sering. Sering. Tapi mungkin karena aku laki-laki juga ya Kak. Oh iya. Jadi ini menurut aku ya privilege yang juga sebenarnya menurut aku harus di break juga cycle-nya. Kan kita sering lihat kalau mertua sama menantu perempuan kan biasanya lebih sering banyak friction gitu. Dan mungkin karena aku laki-laki jadi aku have it easy gitu. Mungkin easier lah bisa aku bilang. Mungkin karena ini kali ya.
orang tua merasa anaknya kamu provide, anaknya kamu ya gitu loh gitu. Kalau perempuan kan kamu kan betul. Ya gitu loh. Gimana ya aku nyebutnya? Dan gak bisa dipungkiri juga Kak. Maksudnya kan emang sebuah Asian value ya, sebuah ajaran Asia ya. Kalau emang yang namanya laki-laki itu biasanya ya mau nggak mau atau let's say paling sering didengar gitu kan opininya, paling sering dipercaya. Jadi ya kan generasi orang tua aku ya masih apa tuh boomer ya. Boomer. Jadi ya mungkin pahamnya masih ke sana. So dari situ aja aku udah punya easier path sebenarnya. Cuman pada prosesnya ya susah juga gitu. Akhirnya kan aku juga harus berjibaku ya sama ego aku sendiri gitu. Apalagi tuh mertua, ya kan? Tapi aku sadar kalau aku 20 sekian tahun, sekarang 30 tahun hidup, itu ya baru ketemu mertua aku kan mungkin 7-10 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau misalnya sedangkan mereka umurnya udah 70, hampir 80 tahun, ya mereka juga punya value-nya. Betul. Gitu kan. Jadi ya udah gitu. Emang ini pembelajarannya di sini. Tapi baik lagi, jadi sangat mudah saat aku akhirnya komunikasikan ke istri. Gitu. Aku nggak sesuai nih sama ajaran ini, sama ajaran itu. Aku nggak sesuai sama paham ini, paham itu. Yang aku rasain tuh ini gitu. Bukan yang kayak menurut aku orang tua kamu salah, menurut aku ini tuh enggak. Aku nggak nuntut apa-apa, tapi lebih ke this is how it makes me feel gitu. Oke. Dan it's not a good feeling. Aku nggak suka gitu. And just so you know gitu, ya supaya kamu tahu aja gitu bahwa hal ini ngebuat aku merasakan hal seperti ini gitu. So maybe aku butuh sedikit downtime, mungkin aku butuh sedikit waktu sendiri dulu gitu. Ya tolong dibantu aja gitu. Mungkin diobrolin sama orang tuanya atau mungkin nggak tahu gimana caranya. Ya gitulah. Kalau semua laki-laki kayak kamu selesai sih. Nggak, aku juga masih banyak kurangnya. I know. Tapi maksudnya kalau semua laki-laki mempunyai pemikiran seperti itu, karena kadang-kadang yang susah adalah laki-laki mungkin lebih banyak susah mengungkapkan perasaannya. Betul. Mereka biasa menarik diri saat mereka tidak nyaman atau marah. Dan for me ya itu susah dengan perempuan yang harus perempuan senang banget ngobrol ya. Betul. Senang banget mau mengutarakan aku tuh begini dan ternyata kalau misalnya mungkin sama-sama mau mengutarakan apa yang dimau, ketemu kok gitu loh. Betul. It's us against the world kan. Betul. Tapi aku pun juga kayak gini ya semenjak punya anak sih Kak. Previously sebelum punya anak tuh jujur ya hubungan aku sama istri aku tuh nggak yang sering ngobrol yang seru banget gitu-gitu juga enggak. Tapi semenjak punya anak mungkin terbiasa ngobrol sama anak. Terbiasa ngobrol sama yang nggak dapat respon balik gitu ya. Kalau sama anak kan belum bisa ngomong dulu. Iya. Ya akhirnya ngerasa kayak, ternyata ngobrol biasa aja ya. Ternyata kayak ngomongin perasaan kita, hari kita tuh biasa aja ya gitu. Jadi ya udah akhirnya sekarang ya kalau aku tuh punya term gitu ya Kak. Punya anak tuh susah. Nggak buat semua orang sekali lagi. Aku juga tidak mendukung harus punya anak gitu. Tapi buat aku pribadi punya anak tuh jadi making sense of everything. Buat aku semua hal yang aku lakuin di hidup tuh jadi make sense. Jadi iya ya gitu. Ya semenjak punya anak gitu. Salah satunya juga ya ini, kayak aku belajar bahwa mengkomunikasikan apa yang kita rasain itu tuh actually nggak apa-apa loh. Itu tuh sebenarnya di kitanya juga nggak ada rasa yang gimana-gimana loh, biasa aja. Nggak ada yang kayak apakah jadi lebih apa atau enggak juga gitu. Jadi lebih merasa gimana gitu sama pasangan gitu ya. Iya, that's why makanya punya anak jadi make sense buat aku. Gitu. Oke, last question, ada nggak mungkin menurut kamu apa yang harus dilakukan karena kita ngobrol sama laki-laki dan goals aku adalah membuat banyak laki-laki lebih mau involve dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk all the men out there yang sangat maskulin? Ya mungkin just try ya, coba aja gitu. Dan aku yakin sekarang juga udah banyak banget kok Kak, banyak banget laki-laki, bapak-bapak yang pengen banget berperan. Yes. Banyak banget yang sekarang mungkin banyak DM di Instagram aku gitu. Ya saya tuh pengen bisa lebih berperan. Kira-kira apa yang harus dilakuin? Itu banyak. Dan I tried so hard to reply to all gitu. Karena itu yang aku pengen lakuin juga gitu. Aku pengen ya bapak tuh memang punya porsinya kan. Jadi ayolah berperan. Coba aja dulu gitu. Karena memang mungkin capek gitu. Aku juga pulang dari kantor juga capek. Tapi sebenarnya ada kok waktunya gitu. Bisa kok, dan itu nggak nambah-nambahin capek juga kok gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Jadi dicoba aja gitu. Start small mungkin, start simple, tapi dicoba. Dan capeknya akan cuma beberapa tahun karena nanti akan ada saatnya anak tutup pintu, aku lagi mau ngobrol sama teman aku. Dan itu, ouch gitu ya rasanya. Iya, aku mau pergi sama teman aku, Bapak Ibu nggak boleh ikut. Oke, bye. Itulah sampai situ. Dan nggak berasa, tiba-tiba akan sampai di sana. Benar. Thank you for coming Kak ke Sahabat Bicara. Thank you for having me Kak.
Sukses untuk long distance marriage yang mudah-mudahan nggak lama lagi ya. Amin, amin, amin. Dan sekali lagi, not recommended for everyone. Not recommended. Bintang 1 tidak direkomendasikan. Thank you. Thank you, Kak.